Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama berada dalam satu persekutuan yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita sama-sama bisa beribadah, kita bisa merayakan Natal di tahun 2022 ini. Salam hormat bagi Ibu Gembala dan para hamba-hamba Tuhan senior yang ada di tempat ini, serta Bapak Ibu yang hadir, yang bersama-sama menikmati persekutuan ibadah malam hari ini. Saya menyapa kita sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, saya merasa terhormat karena sore ini diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita dalam perayaan Natal tahun ini. Dan tema firman Allah ada di depan kita sama-sama, kita akan baca. Dan saya akan lanjutkan membaca bagian firman yang menjadi landasan persekutuan kita pada malam hari ini. Tema firman Tuhan 1, 2, 3. Segala sesuatu dari Allah dan untuk kemuliaan Allah selama-lamanya. Bapak Ibu dan kekasih Tuhan, tema firman Tuhan ini diparafrase dari ayat yang menjadi landasannya, yaitu surat Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal 11 fokusnya adalah pada ayat yang ke-36. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian utuh dari penggalan ayat ini, yaitu dari ayat yang ke-33, Roma pasal yang ke-11. Demikian firman Allah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini kerap disebut dengan istilah doksologi Rasul Paulus. Doksologi Rasul Paulus. Dan ayat-ayat yang kita baca malam hari ini, kalau saya analogikan, ia bukan hanya kolam renang anak-anak. Putri kecil saya itu tiap kali pergi meninggalkan rumah, yang ada di kepalanya adalah, kita renang papi. Dia suka sekali berenang, gitu ya. Dan ketika saya bilang kita akan ke Batu, nak, kita renang di mana di Batu? Renang di mana ya? Di Batu banyak sekali kalau renang, mau milih yang mana, gitu ya. Akhirnya dari semua yang ada, kita ke Cangar saja ya. Dia menikmati air hangat yang di sana ya. Beberapa ayat yang kita baca ini bukan kolam renang anak-anak. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebuah kedalaman samudra yang dipenuhi dengan misteri ilahi yang terkandung dalamnya. Beberapa ayat ini disebut dengan istilah doksologi Rasul Paulus. Sekali lagi saya katakan, ini bukan sekadar genangan air yang mungkin kaki kita bisa menjamah, tapi ini samudra yang dalam, yang dibutuhkan bukannya skill berenang, tetapi juga kecakapan untuk bertahan di dalam situasi yang begitu penuh misteri ini. Doksologi itu dalam Perjanjian Baru berasal dari dua kata. Yang pertama adalah doxa, yang artinya kemuliaan atau glory. Yang kedua adalah logia, yang artinya adalah ucapan, perkataan. Logos, dan itu dipakai oleh Yohanes ketika dia menulis Injilnya. Firman itu menjadi manusia, Logos itu menjadi daging. Ketika berbicara tentang Logos, Bapak Ibu, saya teringat satu filsuf pra-Sokrates yang hidup 500 tahun sebelum tahun Masehi, yang bernama Heraklitus dari Efesus. Dia pernah meminta para muridnya untuk menyelidiki alam ini. Apa saja? Kenapa semuanya jadi begini? Alasannya apa?
Dan pencarian alasan itu dia beri istilah yaitu logos. Jadi logosnya Heraklitus dengan logosnya Yohanes agak berbeda. Logosnya Heraklitus adalah mencari alasan kenapa hal ini seperti ini. Kenapa alam semesta menjadi seperti itu. Dan para muridnya Heraklitus ini mencari alasan. Sehingga ketika hari ini kita mengenal ilmu-ilmu yang di belakangnya ada logianya, itu berasal dari sana. Sosiologi, psikologi, biologi, apapun itu Bapak Ibu. Yang ada logia di belakang itu selalu adalah mencari alasan kenapa seperti itu. Demikian juga dengan doksologi. Ini adalah ungkapan untuk memuliakan nama Allah. Dan secara teknis doksologi ini dipakai oleh kelompok iman Kristen untuk menutup ibadah biasanya. Kalimat penutup ibadah itu dikembangkan dari tradisi Yahudi yang disebut dengan istilah kidis. Ini adalah kalimat-kalimat pemuliaan kepada Allah yang dipakai untuk menutup kebaktian. Sehingga kemudian ketika Kristianitas lahir dari rahim Yudaisme, tradisi ibadah ini masih berlanjut dan berlangsung sampai hari ini. Kidis, kadis, kados artinya adalah pujian untuk menguduskan, memuliakan nama Allah. Setiap tahun lagu-lagu Natal itu bertema sangat klasik tentang bayi Kristus, tentang Maria, Yusuf, para malaikat, para gembala dan sebagainya. Tapi Natal kali ini agak berbeda. Kita sedang menaikkan pujian yang tidak secara langsung berhubungan dengan tokoh-tokoh Natal tadi, melainkan kita memuji Tuhan dengan pujian yang luar biasa. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga doksologi ini, saya meminjam istilah yang dipakai oleh salah satu tokoh dari Wales. Dia bernama Dr. Martin Laird. Dia berkata bahwa apa yang baru saja kita baca itu the great doxology. Doksologi atau pujian yang sangat mulia, yang layak diucapkan oleh orang-orang yang percaya. Dan Paulus tanpa berpanjang kata dia mengatakan bahwa untuk memahami doksologi ini, kita perlu memahami apa yang ada di belakangnya. Surat Roma ditulis oleh Paulus. Paulus adalah mantan ulama Yahudi yang kemudian dia menulis surat Roma ini. Dan ketika dia menulis surat-surat Roma ini, dia tahu persis bagaimana ritual keagamaan Yahudi itu mencari menyembah Allah, bagaimana mereka mempertahankan kekudusan, bagaimana mereka berjuang. Dan yang menarik Bapak Ibu, Paulus berkata kepada kita, kebenaran-kebenaran iman Yahudi itu menjadi rahim lahirnya Kristianitas. Maka ada banyak istilah yang dipinjam dari tradisi Yudaisme atau Yahudisme ini. Yang menarik sore hari ini, kita kembali ke slide selanjutnya barangkali ya, karena kendali dari tangan saya. Kita melihat bagaimana sang figur Natal par excellence atau tokoh Natal itu ternyata tidak lahir dalam etnis Jawa. Bisakah kita slide berikutnya Bapak Ibu? Tadi yang sedang bersama-sama menyanyi depan tadi menggunakan baju khas suku Jawa, ya kan? Nganggo surja, nganggo blangkon, cuman kok tadi nggak ada yang bawa keris gitu ya. Jadi figur Natal tidak lahir dalam etnis Jawa, tidak juga lahir dari etnis Tionghoa atau etnis Madura atau Sunda atau mungkin etnis yang lain. Figur Natal par excellence kita itu lahir dari etnis dan suku Yahudi. Dan Paulus sebagai seorang Yahudi asli, seorang mantan ulama Yahudi yang sangat dikenal, dia mengenal betul bagaimana pergulatan orang-orang ini mempertahankan situasinya di tengah kehidupan yang berkembang. Maka Paulus ketika dia menulis surat Roma ini, bagian yang kita baca dari pasal 11 ayat 36 ini didahului dengan beberapa macam informasi. Yang pertama saudara-saudara, tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 1 dan 2.
Apakah bisa bergerak? Jika tidak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Maka dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 dikatakan demikian Bapak Ibu. Jika demikian, apakah kelebihan suku Yahudi? Apa kelebihan etnis Yahudi ini? Apakah karena mereka bersunat? Karena kelompok di luar Yahudi disebut suku tidak bersunat, begitu. Atau Gentiles dalam bahasa Inggris. Atau orang-orang non-Yahudi. Apakah kelebihannya karena mereka itu orang-orang yang bersunat? Sebagai keturunan Abraham, Ibrahim. Karena mereka punya tanda yaitu sunat, maka mereka istimewa? Paulus bilang tidak. Bukan karena itu. Roma 3 ayat 1 dan 2. Banyak sekali mengapa menjadi alasan figur Natal itu lahir dari etnis ini. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Mereka disebut sebagai the people of the book, umat berkitab. Kepada mereka dipercayakan kitab suci, firman Allah. Itu kesaksian Paulus. Dan disambung dengan alasan berikutnya dari pasal 9 ayat 4 sampai 5. Surat Roma ini masih di surat Roma Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa sebab mereka adalah orang-orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, mereka menerima perjanjian-perjanjian, mereka menerima hukum Taurat. Mereka memiliki tata ibadah. Mereka memegang janji-janji Allah. Banyak janji yang Allah berikan bagi suku ini. Mereka adalah keturunan leluhur. Mereka menurunkan Mesias atau Al-Masih yang dalam keadaannya sebagai manusia segala sesuatu ada. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Natal diperingati oleh orang Kristen sebagai peristiwa firman Allah menjadi manusia. Firman yang maha suci yang berkuasa menciptakan alam semesta ini menjadi daging dan berada di tengah-tengah manusia. Dan itu disebut dengan istilah inkarnasi atau Deus Natalis. Wong Jawa ngarani Natalan, kira-kira begitu. Kita merayakan Natal. Kita merayakan peristiwa yang adi kodrati. Firman menjadi manusia. Ini adalah sebuah rahasia yang dalam, yang terkandung di dalam bagian firman Allah yang kita baca dalam setiap hari. Maka ketika firman itu menjadi manusia dan lahir di tengah budaya Yudaisme ini, maka kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan Sang Al-Masih ini memenuhi janji-janji Allah. Kekristenan sekali lagi lahir dari rahim tradisi Yudaisme ini. Masih dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat 7 sampai 9 berkata, sebab itu terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Yang saya maksud adalah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan dari orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi ini, dan mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita, oleh rahmat kemurahan Allah, menerima janji itu. Ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur demi namamu. Jadi Kristus lahir untuk memperluas janji itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa, termasuk kita yang tinggal di kota Batu ini. Saya yang tinggal di kota Malang juga menerima berkat ini. Kalau tidak, karena saya bukan orang Yahudi, saya tidak mungkin bisa mewarisi janji berkat itu. Tapi oleh kelahiran Kristus, kita menerima segala yang baik. Jadi ayat yang ada di depan kita ini yang berbunyi sebab segala sesuatu dari Dia, perhatikan kata dari, dan oleh Dia, perhatikan kata oleh, dan kepada Dia. Jadi ada 3 kata depan yang dipakai di sini. Yang pertama dari, oleh, dan kepada Dia. Apa yang dari Dia?
apa yang oleh dia, apa yang kepada dia. Lihat frase sebelumnya, segala sesuatu. Apa yang tidak tercakup di dalam segala sesuatu? All things. Segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Mengapa demikian? Karena bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita ini ada itu karena Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan kita akan kembali. Tiga frasa kata depan ini menarik perhatian. Karena peristiwa Natal yang dirayakan oleh 2,4 miliar manusia seluruh dunia, itu berbicara mengenai rahasia yang besar ini, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu merengkuh kita agar dari dia, oleh dia, dan kepada dia kita kembali. Seluruh alam semesta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya cocok dengan tiga kata depan ini, Bapak Ibu. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Satu-satunya yang tidak ada kaitan dengan ketiga kata depannya adalah Allah sendiri, karena dia bukan ciptaan. Dia adalah sang pencipta. Dan kita semuanya masuk di dalam tiga kata depan yang ada di ayat kunci ini. Jadi doksologi yang baru kita baca sore tadi ini bukan mindless doxology, bukan pujian yang tidak ada maknanya. Ketika ayat dipilih oleh gereja menjadi tema kita, ini benar-benar mindful doxology, pujian yang sungguh berarti, pujian yang sungguh bermakna, dalam sekali maknanya. Pada awal kebaktian kita melihat bagaimana umat bersaksi selama 2 tahun pandemi ini pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Memang tidak sedikit yang gugur oleh karena virus yang berbahaya ini. Tapi jika kita masih ada, itu karena dari dia, 1, 2, 3, dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Kemuliaan itu hanya untuk dia. Maka puisi hikmat ini cocok untuk kita rayakan bersama-sama. Saya menutup pesan Natal malam hari ini dengan satu ayat yang ditulis oleh Paulus juga, tapi bukan lagi dari Roma, tetapi dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Sebuah doksologi atau pujian pemuliaan yang mengagumkan. Puji bagi Tuhan bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu punya tujuan ilahi. Segala sesuatu adalah memenuhi kehendak Allah dari, oleh, dan kepada dia. Allah bukan pencipta dosa, kitalah yang berbuat dosa. Dan karena dosa itu, maka Natal ini dibutuhkan, supaya Ia yang suci, yang ilahi, merengkuh kita yang insani, dan disucikan kembali agar bisa memuliakan nama Tuhan. Selamat menghayati Natal. Selamat merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Sehingga 2023 para ekonom memprediksi akan terjadi resesi yang berat. 2 negara di Eropa sudah mengklaim negaranya resesi, ditambah dengan negara-negara yang lain. Tetapi Presiden berkata Indonesia tidak. Ini sebuah iman yang besar, Bapak Ibu. Maka kita sebagai rakyat yang mendukung program pemerintah, sebagai rakyat yang taat kepada pemerintah, sebagaimana firman Allah katakan, mari tunduk kepada pimpinan yang di atas kita. Maka kita dukung program pemerintah untuk hidup dengan bijaksana. Kita persiapkan segala sesuatu, sedia payung sebelum hujan. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi orang yang bijaksana akan mempersiapkan dirinya. Tahun 2023 memang penuh misteri, seperti tahun 2022 ini ketika di ujung 2021. Tapi faktanya kita sudah akan mengakhiri tahun ini.
Maka dengan iman dan kepercayaan yang sama, kita akan jalani tahun baru. Semoga Tuhan merahmati kita. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Natal tahun ini kami menaikkan pujian doksologi bagi kemuliaan Tuhan. Mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang kaya dengan hikmat dan pengetahuan. Tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, tak terselami jalan-jalan-Mu. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasehat Tuhan? Siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga ia berhutang dan harus mengembalikan kepada kami? Tidak ada. Justru Engkau adalah Allah pemelihara yang memberikan kami jaminan kehidupan di tengah situasi yang tidak selalu mudah. Kami bersyukur karena kami bisa merayakan Natal. Setelah berkali-kali perayaan Natal berlalu, kami rayakan dalam murung dan kesedihan oleh karena pandemi yang belum pula usai. Tolonglah kami ya Tuhan, memberi kami hikmat supaya kami hidup dengan penuh hikmat. Kami menjalani kehidupan oleh karena tuntunan Tuhan, sehingga di tahun yang baru kami tetap merasakan penyertaan pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu yang suci, hamba serahkan firman ini, dan Roh Kudus akan memeteraikannya, membantu kami untuk melakukan prinsip-prinsip kebenarannya dalam kehidupan kami sehari. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di tengah kegelapan seperti ini, apakah yang dapat kita lakukan? Ketika kita dalam kegelapan, pandangan kita terbatas, kaki mudah terantuk, kegelapan mendatangkan ketakutan, kesuraman. Manusia membutuhkan terang. Banyak dosa yang dapat dilakukan dalam kegelapan, dan Allah berduka ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan jahat di dalam kegelapan. Kita semua membutuhkan terang Kristus. Yesus datang memberikan kita terang. Lihatlah nyala lilin malam kudus, simbol kehadiran dan terang Kristus yang bersinar di antara kita. Nyalakanlah lilin penggenapan kasih Allah dengan penuh syukur. Bukalah hati untuk menerima cinta Tuhan, supaya terang Kristus menerangi kegelapan hidup kita. Jadilah terang Kristus yang bersinar menerangi kegelapan dunia. Saudaraku, pandanglah lilin yang menyala di malam kudus ini. Kristus Putra Natal, bayi Sang Kudus, memanggil kita untuk terus bersinar dan setia memuliakan Tuhan sampai sumber penghabisan. Yeah.
Terima kasih Bapa di surga, kalau kami boleh merayakan Natal di tahun ini, itu semata-mata oleh karena anugerah-Mu atas kami umat-Mu, khususnya GPDI Hosana Punten. Terima kasih Bapa juga buat firman-Mu malam hari ini, di mana Tuhan telah berbicara atas kami sekalian. Kami menyadari atas segala sesuatu asalnya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan Dialah Tuhan dimuliakan. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah kami bersuka cita merayakan Natal, tetapi ada banyak saudara-saudara kami yang bersusah karena bencana alam, baik gempa bumi di Cianjur, banjir, tanah longsor di Malang Selatan, dimanapun ada banyak saudara-saudara kami yang sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan, penghiburan, kekuatan atas mereka. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Bapa. Tuhan, pulihkan supaya saudara-saudara kami semua boleh menikmati kasih Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Kiranya Tuhan, di tengah-tengah alam semesta yang banyak sekali bencana alam ini, Tuhan menaruh hikmat kepada pemerintah, pemimpin kami untuk dapat mengambil kebijakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, dan juga para DPR RI, DPRD, dan juga para Gubernur, para Wali Kota. Tuhan, tolong Engkau memberkati atas mereka di dalam memimpin negeri ini. Dan saat-saat ini sudah masuk tahun politik, dan biarlah kiranya negeri ini tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan untuk menjagai supaya negeri ini tetap utuh, bersatu, dan damai sejahtera-Mu melingkupi negeri kami tercinta. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga kami berdoa untuk kota kami, Kota Batu, di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu mengalir atas kota kami, memberkati wali kota dan seluruh jajarannya di dalam memimpin Kota Batu ini, supaya boleh semakin sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di Kota Batu, di mana Tuhan tempatkan kami ada, biarlah boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan, bagi Kota Batu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Selekta, di mana kami boleh merayakan Natal di tempat ini. Tuhan memberkati semua karyawan, semua direksi, komisaris yang ada. Tuhan tolong Engkau pakai mereka untuk mengelola Selekta ini boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Setiap telinga yang mendengar firman-Mu dan setiap hati yang percaya, dan biarlah Tuhan melimpahkan berkat atas kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Untuk menyampaikan pesan Bapak bahwa hari ini Tuhan akan memberkati seluruh umat manusia di bumi, sama seperti kecantikan bulan yang menawan. Demikianlah Tuhan memberikan jaminan, takkan pernah sekali-kali Ia meninggalkan, meski malam mencekam diselimuti kegelapan. Seluruh umat Tuhan bergembira menyambut kemuliaan-Nya. Tak ada satupun yang bersusah karenanya. Memuji Allah semesta karena kebaikan-Nya segala
bagi Allah Bapa kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Bapak Ibu. Kita semua di PDI Hosana Punten benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai saat ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan dari ucapan terima kasih dari Bapak Rusdi. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hamba Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Selekta Bapak Sujud Hayati, yang kami hormati Bapak Dr. Pramono, Direktur PT Selekta beserta staf dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama-sama dengan keadaan sehat. Semua ini atas berkat kemurahan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Arlan bahwa selama 2-3 tahun kita mengadakan Natal hanya di gereja masing-masing. Tapi puji Tuhan, selama 3 tahun pemeliharaan Tuhan terhadap jemaat GBD Hosana Bunten dengan begitu luar biasa. Pemeliharaannya Tuhan dengan luar biasa. Bayangkan kuda ini sudah 3 tahun Bapak Ibu ya, sudah 3 tahun masih seperti ini. Apalagi jemaat GBD Hosana Bunten masih diberikan kekuatan yang luar biasa. Ada pandemi, 1 orang pun tidak ada yang lepas atau yang hilang, tetapi masih utuh sampai sekarang. Ini semua atas kemurahan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Terutama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Effendi sudah menyampaikan firman Tuhan di sini. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan memberkati pelayanannya Bapak. Demikian juga kepada Bapak pimpinan PT Selekta, Bapak Direktur Utama, Bapak Direktur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana kami diperkenankan yaitu menempati gedung ini untuk merayakan Natal, yaitu GBD Hosana Bunten. Itu doa kami, semoga Selekta terus diberkati Tuhan luar biasa. Inilah doa kami. Itulah. Dan juga terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras, bahkan tadi malam sampai jam 11 di sini. Ini kami yakin dan percaya bahwa jerih payah saudara-saudara sekalian akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf mungkin di dalam penyajian kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selesai semua ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu lebih berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur anugerah dan kasih Tuhan menyertai di seluruh ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Kami berterima kasih semua karena berkat dan anugerah. Tidak ada yang dapat kami capai dengan kekuatan kemampuan kami tanpa berkat Tuhan yang menyertai semua ini. Dan semua undangan yang hadir pun kami berterima kasih. Walaupun hujan dan mereka boleh ada terus bersama dengan kami. Berkat rahmat Tuhan turun kepada seluruh yang hadir, yang memberikan waktunya Tuhan untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Demikian juga PT Selekta yang sudah hadir bersama kami juga malam hari ini. Dan berkat Tuhan ada kepada PT Selekta ini yang boleh senantiasa membuka hati untuk memberikan tempat kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, buat malam ini juga kami sebentar akan menikmati hidangan yang disediakan. Sebelum kami nikmati semua, kudus sucikan dengan firman-Mu, berkatilah semuanya agar menjadi kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Kami berdoa pun bagi mereka yang kekurangan di negeri kami Indonesia, mereka yang mengalami bencana alam Tuhan, erupsi Semeru yang baru saja terjadi ini, Tuhan memberkati semua rakyat yang ada di sana dan tetap terpelihara terus dalam kasih Tuhan, dan tentunya mereka tetap bisa makan dan minum dengan layak, dengan baik karena berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita semuanya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri seluruh acara yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Amin.